Guardian tumbang, Borneo dekatkan diri ke puncak. Babak pertama. Selamat datang, para pecinta sepak bola Indonesia, di panggung besar Super League Indonesia musim 2025-2026. Hari ini, kita akan menyaksikan kembali sebuah duel penuh gengsi, penuh drama, dan penuh emosi. Bayangkara FC menghadapi Borneo FC, langsung dari Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu sore, 7 Februari 2026. Pertandingan ini bukan sekadar laga biasa. Ini adalah pertemuan dua tim dengan ambisi berbeda, dua tim dengan cerita yang kontras. Bayangkara FC, sang Guardian, berusaha bangkit dari tren inkonsistensi musim ini. Sementara Borneo FC, sang pesut etam, datang dengan semangat memburu puncak klasemen, menempel ketat Persib Bandung yang hanya berjarak 1 poin. Sorak-sorai penonton sudah bergema. Spanduk warna-warni berkibar. Para pemain memasuki lapangan dengan wajah penuh fokus. Inilah panggung di mana setiap detik berarti, setiap sentuhan bola bisa mengubah nasib, dan setiap gol bisa menjadi sejarah. Kick-off dimulai. Bayangkara FC dengan formasi 4-4-2 mengandalkan duet Henry Doumbia dan Privat Mbarga di lini depan. Sementara Borneo FC tampil dengan formasi 4-3-3, menempatkan Caio Nunes, Mariano Peralta, dan M. Sihran sebagai trisula penyerang. Dua pelatih, Paul Munster dan Fabio Lefundes, berdiri di pinggir lapangan, penuh strategi, penuh kalkulasi. Menit ke-10, Bayangkara langsung menebar ancaman. Privat Mbarga, pemain yang dikenal dengan kecepatan dan keberaniannya, melepaskan sepakan keras dari luar kotak penalti. Bola meluncur deras, namun sayang masih melayang di atas mister gawang Nadeo Argawinata. Sebuah peringatan dini bagi Borneo FC, Guardian tidak akan tinggal diam. Menit ke-26, Bayangkara kembali menekan. Skema sepak pojok dijalankan dengan baik. Musa Sidibe mengirim bola ke kotak penalti, terjadi kemelut, namun Clayton Santos dengan sigap menghalau. 1 menit berselang, Henry Doumbia nyaris mencetak gol. Umpan silang Sidibe begitu matang, Doumbia menyambut dengan sundulan, tetapi sekali lagi Clayton hadir sebagai tembok kokoh di jantung pertahanan Borneo. Borneo tidak tinggal diam. Menit ke-34, Caio Nunes mencoba peruntungan. Sepakan kerasnya mengarah ke gawang, namun Akil Safik, kiper muda Bayangkara, menunjukkan refleks luar biasa. Dengan tangan kanan terentang, ia menepis bola yang mengarah ke sudut bawah. Penyelamatan gemilang yang membuat penonton bergemuruh. Menit ke-46, menjelang akhir babak pertama, Borneo hampir mencetak gol. Marcos Astina lolos dari jebakan offside, berhadapan langsung dengan Akil Safik. Sepakan dilepaskan, namun sekali lagi Akil menjadi pahlawan. Dengan tubuh melayang, ia menepis bola keluar. Bayangkara bernafas lega. Dan kemudian, drama terjadi. Menit ke-45:04, tambahan waktu babak pertama. Privat Mbarga kembali menjadi aktor utama. Ia melepaskan sepakan keras, bola membentur salah satu pemain Borneo, berbelok arah, dan Nadeo Argawinata gagal mengantisipasi. Gol. Bayangkara FC unggul 1-0 tepat sebelum turun minum. Stadion bergemuruh, para pemain Guardian berlari merayakan, sementara Borneo terdiam, tertunduk, menyadari mereka harus bekerja lebih keras di babak kedua. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Bayangkara FC. Sebuah babak penuh intensitas, penuh peluang, penuh penyelamatan. Guardian unggul, tetapi pesut etam masih punya waktu untuk membalas.
Babak kedua. Babak kedua dimulai dengan intensitas yang lebih tinggi. Borneo FC, tertinggal 1 gol, langsung tampil menekan. Fabio Lefundes terlihat memberi instruksi keras dari pinggir lapangan, meminta anak asuhnya untuk lebih agresif, lebih berani, dan lebih cepat dalam transisi. Menit ke-50, momen yang ditunggu-tunggu hadir. Umpan silang dari Cak Sambu meluncur indah ke kotak penalti. Komang Teguh, bek yang naik membantu serangan, melompat lebih tinggi dari semua pemain Bayangkara. Sundulannya keras, terarah, dan Akil Safik tak mampu menjangkau. Gol. Borneo FC menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Para pemain pesut etam berlari merayakan, sementara supporter mereka bersorak penuh semangat. Pertandingan kembali hidup. Setelah gol itu, tempo semakin cepat. Mariano Peralta mencoba peruntungan pada menit ke-55. Umpan silang Cak Sambu kembali menjadi senjata. Peralta melepaskan sepakan keras, namun bola masih melambung di atas mistar. Bayangkara mulai terlihat tertekan, tetapi mereka tidak menyerah. Menit ke-63, Paul Munster melakukan pergantian pemain. TM Ihsan ditarik keluar, digantikan oleh Dendi. Tujuannya jelas, menambah tenaga baru di lini tengah, memperkuat distribusi bola, dan menjaga ritme permainan. Namun Borneo tetap mendominasi. Menit ke-70, Bayangkara hampir kembali unggul. Slavko dan Janovic, bek jangkung, maju ke depan saat sepak pojok. Sundulannya keras, bola meluncur deras, namun sayang membentur mistar gawang. Penonton terperangah, para pemain Bayangkara menepuk kepala, begitu dekat, namun belum berbuah gol. Dan kemudian, menit ke-77, drama kembali terjadi. Caio Nunes, dengan kelincahan khasnya, menusuk dari sisi kiri. Ia mengirim umpan matang ke tengah kotak penalti. Ihsanul Zikrak, pemain muda penuh talenta, menyambut dengan sepakan terukur. Bola meluncur masuk, Akil Safik tak berdaya. Gol kedua Borneo FC. Skor berubah menjadi 2-1 untuk pesut etam. Para pemain Borneo berpelukan, supporter mereka bersorak, sementara Bayangkara terdiam. Ihsanul Zikrak hampir menambah gol lagi pada menit ke-80. Pola serangan yang sama, umpan dari Caio Nunes, sepakan dilepaskan, namun kali ini bola melayang di atas mistar. Bayangkara bernafas lega, tetapi tekanan semakin berat. Menit ke-83, Bayangkara mencoba bangkit. Ilija Spasojevic, striker veteran, melepaskan sepakan keras. Namun bola terlalu lemah, Nadeo Argawinata dengan mudah menangkap. Waktu semakin menipis, Bayangkara semakin frustrasi. Menit ke-86, Borneo melakukan pergantian pemain. Komang Teguh digantikan Buffon, Caio Nunes digantikan Anes. Tujuannya jelas, menjaga keunggulan, menambah tenaga segar, dan mengamankan 3 poin. Fabio Lefundes memainkan strategi bertahan, memastikan tidak ada celah bagi Bayangkara. Hingga peluit panjang berbunyi, skor tetap 2-1 untuk Borneo FC. Pesut etam sukses mencuri 3 poin di kandang Bayangkara. Para pemain Borneo merayakan dengan penuh semangat, sementara Bayangkara tertunduk, menyesali peluang yang terbuang. Analisis akhir refleksi. Pertandingan berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Borneo FC. Sebuah laga yang penuh drama, penuh emosi, dan penuh pelajaran. Bayangkara FC sempat unggul lebih dulu, namun pesut etam menunjukkan mental juara, membalikan keadaan, dan pulang dengan 3 poin berharga. Mari kita lihat dampaknya. Dengan kemenangan ini, Borneo FC kini mengoleksi 46 poin,
hanya terpaut 1 poin dari Persib Bandung di puncak klasemen. Persaingan menuju gelar juara semakin panas, semakin ketat, semakin menegangkan. Setiap laga menjadi final, setiap poin menjadi emas. Fabio Lefundes bisa tersenyum, anak asuhnya menunjukkan karakter, menunjukkan daya juang, menunjukkan bahwa mereka layak diperhitungkan. Sementara Bayangkara FC harus menerima kenyataan pahit. Kekalahan ini menjadi yang ke-8 musim ini, membuat mereka tertahan di peringkat ke-9 klasemen sementara. Paul Munster harus segera mencari solusi. Guardian punya potensi, punya pemain berkualitas, tetapi konsistensi masih menjadi masalah besar. Mereka harus belajar dari laga ini, bahwa keunggulan tidak cukup jika tidak dijaga dengan fokus, disiplin, dan determinasi hingga menit terakhir. Dari sisi individu, kita melihat penampilan luar biasa. Akil Safik, meski kebobolan 2 gol, tetap menunjukkan refleks gemilang dengan beberapa penyelamatan penting. Privat Mbarga, dengan golnya, kembali membuktikan bahwa ia adalah motor serangan Bayangkara. Di sisi Borneo, Komang Teguh tampil heroik dengan gol penyama kedudukan, sementara Ihsanul Zikrak menjadi pahlawan dengan gol penentu kemenangan. Caio Nunes, dengan assist brilian, menunjukkan kelasnya sebagai pemain kreatif. Namun lebih dari sekadar angka dan statistik, pertandingan ini mengajarkan kita tentang arti perjuangan. Bayangkara FC mengingatkan kita bahwa keberanian untuk menyerang harus diimbangi dengan ketahanan mental. Borneo FC mengajarkan bahwa tidak ada kata menyerah, bahwa ketertinggalan bukan akhir, melainkan awal dari kebangkitan. Sepak bola selalu lebih dari sekadar olahraga. Ia adalah cermin kehidupan. Ada saat kita unggul, ada saat kita tertinggal. Ada momen kita bersorak, ada momen kita tertunduk. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita merespons. Apakah kita menyerah, ataukah kita bangkit? Apakah kita berhenti, ataukah kita melangkah lebih jauh? Hari ini, Borneo FC menunjukkan bahwa mereka memilih untuk bangkit. Mereka memilih untuk melangkah. Mereka memilih untuk percaya bahwa kemenangan bisa diraih, bahkan ketika situasi tampak sulit. Dan itulah pesan yang bisa kita bawa pulang, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti percaya. Untuk Bayangkara FC, ini bukan akhir. Ini adalah pelajaran. Setiap kekalahan adalah guru. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar. Guardian harus bangkit, harus memperbaiki diri, harus kembali dengan semangat baru. Karena sepak bola, seperti hidup, selalu memberi kesempatan kedua, ketiga, bahkan keempat, selama kita mau berjuang. Dan untuk kita semua, para penonton, para pecinta sepak bola, mari kita belajar dari laga ini. Bahwa kemenangan bukan hanya soal skor, tetapi soal karakter. Bahwa kekalahan bukan hanya soal angka, tetapi soal bagaimana kita merespons. Bahwa hidup, seperti sepak bola, adalah perjalanan panjang, penuh tikungan, penuh kejutan, penuh drama. Tetapi selama kita punya semangat, selama kita punya harapan, selama kita punya keberanian, kita bisa terus melangkah. Pertandingan Bayangkara FC versus Borneo FC berakhir dengan skor 1-2. Pesut Etam pulang dengan senyum, Guardian pulang dengan pelajaran. Dan kita semua pulang dengan inspirasi. Inilah sepak bola. Inilah kehidupan. Inilah cerita yang akan terus kita kenang. Jangan lupa subscribe, like dan komen serta bagikan video ini ke teman-teman pecinta bola di Indonesia. Sampai jumpa di laga lainnya. Salam.